Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Katakan seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidup kami, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, kami sembah Engkau selama-lamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah hidup kami terus menjadi pujian yang berkenan buat Tuhan. Kami mau ditegur Tuhan siang hari ini. Kami mau diingatkan. Dan kami butuh dihiburkan. Kami butuh jalan keluar. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara pada setiap kami melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Engkau yang mengurapi firman-Mu, mengurapi setiap kami. Supaya setiap firman yang dilepaskan, ini menjadi firman yang berkuasa. Dan kuasa itu sanggup mengubahkan hidup kami, yang sakit kami disembuhkan. Yang lemah kami mendapat kekuatan. Yang putus asa kami punya pengharapan. Yang miskin kami diberkati. Yang jalan buntu terbuka jalan yang baru. Hidup rumah tangga kami dipulihkan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang baik. Berdaulatlah, bertahtalah di tengah-tengah setiap kami. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan, saudara. Silahkan duduk jemaat yang kasih oleh Tuhan. Satu sukacita, saya boleh memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kebetulan. Adakah yang namanya kebetulan dalam kehidupan ini, saudara? Mungkin kita sering bertanya, kenapa ya Tuhan hal ini menimpa hidup saya? Nah, seringkali memang yang kita tanya adalah hal yang buruk. Kalau hal yang baik terjadi jarang nanya. Tuhan, kenapa tiba-tiba saya diberkati? Jarang nanya. Tapi Tuhan, kenapa tiba-tiba saya ngalami kecelakaan? Itu nanya biasanya, saudara. Ya, memang biasanya kita ini manusia yang
seringkali bertanya sama Tuhan itu justru waktu ada satu kejadian yang kurang enak, yang tidak enak begitu. Nah saudara, mari kita lihat pandangan Alkitab tentang kata kebetulan, coincidence. Adakah yang namanya kebetulan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, sebuah kesaksian yang saya alami sebagai gambaran bagaimana kata kebetulan itu harus kita lihat dengan cara seperti apa. Beberapa sudah lebih dari belasan tahun yang lalu lah saudara gitu ya. Dan saat itu saya menyelesaikan skripsi saya, sarjana satu saya di bidang accounting. Saya berdoa sungguh-sungguh sebelum saya masuk di dalam universitas itu. Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan mimpi dan tanda, Tuhan berikan konfirmasi, saya melangkah dengan pasti. Waktu saya mulai menjalani ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan. Tetapi ayah saya selalu berkata begini, ini saudara pelajaran kehidupan. Ayah saya bilang begini, Van, kalau kamu sudah memulai sesuatu, kamu harus berusaha mengakhirinya dengan baik. Kalau tidak, nanti sampai kapanpun kamu akan menjadi pribadi yang bisa memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan. Jadi waktu itu saya sekalipun tertatih-tatih saya menyelesaikan kuliah saya, hingga di satu titik adalah di semester akhir di skripsi. Tugas akhir, begitu saudara. Nah saya ketemu dengan seorang dosen yang saya tahu dosen ini baik, seorang wanita. Dan biasanya juga kalau ngajar juga baik. Tapi entah kenapa waktu itu sebagai dosen pembimbing kok tiba-tiba berubah saudara. Jadi galak, jadi strict gitu ya. Saya mulai masukin, saya punya draft bab 1, skripsi itu bab 1 sampai bab 5 saudara ya. Bab 1 saya masukin, saya kasih sama dia perbaiki, dia coret. Udah gitu dia kasih sama saya dan berkata, Stefanus perbaiki, nanti datang lagi sama ibu. Kedua kali setelah saya perbaiki, saya datang lagi sama ibu. Kembali dia keluarkan bolpen merahnya, dia coret lagi dan dia kembalikan lagi dan berkata, ini perbaiki, pulang nanti datang lagi. Terus berkali-kali sampai yang keempat dan kalau gak salah udah kelima kali. Saya mulai jengkel saudara, kenapa? Saya ini merasa begini, saya ini mahasiswa, dia dosen. Kalau memang itu salah, tolong kasih tahu saya dong salah saya yang mana. Jangan cuma dicoret, saya suruh pulang balik lagi. Nah jadi waktu itu udah mau ke-6 kali kurang lebih, masih di bab 1 saudara, ini masih bab 5, masih panjang hidupnya. Masih bab 1 saya belum maju-maju. Saya dalam hati di rumah udah siapin begini, Tuhan mau marah pun saya berdoa dulu, ini rohani saudara gitu ya. Jadi, saudara yang mau marah nanti saudara doa dulu begini. Tuhan saya ini mau marah. Pokoknya kalau sekali lagi saya udah perbaiki dia coret juga dan dia gak kasih tahu saya salah saya di mana. Saya mau marah aja, kalau perlu udah gak usah selesai lah skripsi. Sudahlah gak usah lulus gak apa-apa. Sudah di dalam hati mempersiapkan diri dari rumah. Datang ke kampus, ketemu sama dosennya, saya berikan seperti biasa, draft skripsi saya kasihkan. Dia keluarkan lagi bolpen merah, dia coret. Tapi kali ini saya bertindak sesuatu. Saya ambil, saya punya skripsi yang sudah dicoret, depan dia, saya tarik nafas panjang. Lalu saya keluarkan dengan geram. Boleh praktik sama-sama saudara? Tarik nafas 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita tarik nafas panjang. Keluarkan dengan suara geram. Persis seperti itu saudara. Ternyata dia sadar saya marah. Ya iyalah. Lalu dia bilang gini, Stefanus boleh gak duduk sebentar, ibu mau bicara? Oh boleh bu. Saya menghargai dia, saya duduk. Dia bilang begini, Stefanus kamu tahu gak? Hidup nanti di luar itu sulit. Tahu bu? Kamu tahu gak nanti selesai dari sini kamu jadi akuntan publik. Itu tekanannya banyak. Tahu bu? Tahu gak kamu kalau keluar dari sini kamu jadi junior auditor. Kamu akan ketemu sama senior-senior yang strict. Yang lebih lagi daripada ibu. Tahu bu? Tapi ibu tahu gak? Keluar dari sini saya tidak akan satu pun yang ibu bilang saya akan kerja di situ. Terus kamu jadi apa? Mau jadi pendeta saya bu. Si ibu bingung, si ibu bilangin kok bisa? Lah ibu aja bingung apalagi saya bu. Ibu dosennya bingung apalagi saya. Mungkin kalau sekarang saya mau bilang begini, kamu bertanya-tanya. Sama, saya juga bertanya-tanya. Karena saat itu saya berpikir saudara, aduh satu kebetulan yang buruk sekali terjadi dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya habiskan dengan percuma. Saya seperti
seorang ibarat gitu ya, seorang pemain bulu tangkis yang suruh latihannya berenang, nggak nyambung. Saya merasa nanti saya jadi pendeta, kenapa saya latihannya begini? Saudara, mata kita terbatas melihat. Setiap kita punya planning, amin. Gak usah jauh-jauh lah, keluar dari rumah Tuhan. Kita sudah punya planning kita mau ngapain, betul gak? Ada yang udah mikir nanti mau beli bakso tahu, ada yang udah mikir nanti mau ke PVJ. Semua sudah punya planning, betul gak? Tetapi saudara, planning kita itu terbatas. Sepanjang mata kita bisa melihat itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan melihat tanpa batas. Kita gak tahu rencana Tuhan. Nah waktu saya jalanin saudara, saya gak langsung jadi seorang full timer. Saya bekerja dulu, setahun kemudian saya jadi full time. 4 tahun setelah saya full time, tiba-tiba salah seorang pemimpin di gereja dia bilang begini, Van, saya lihat kamu punya background keuangan, accounting. Kamu bantu saya ya untuk ngurus budgeting gereja ini. Saudara, 5 tahun kemudian saya baru tahu bahwa 5 tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk apa yang terjadi di 10 tahun kemudian yang saya nggak pernah tahu. Hari ini mungkin terjadi hal buruk yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kita mungkin berkata, aku sial, nanti dulu. Jangan terlalu cepat menilai Tuhan, kenapa? Karena kita nggak bisa melihat apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Sebab mungkin kesusahan, kesulitan yang kita alami hari ini, mungkin itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan buat kita 5 tahun, 10 tahun di depan. Amin. Jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah firman Tuhan seorang bernama Ruth. Saya mau cerita sedikit sebelum masuk dalam firman Tuhan siapa Ruth ini. Ruth adalah seorang perempuan keturunan Moab. Saudara, jadi ada pasang suami istri keturunan Israel murni bernama Naomi dan Elimelech. Elimelech dan Naomi suami istri ini karena terjadi bencana kelaparan di Israel, mereka memutuskan pindah ke tanah Moab. Mereka adalah orang berada, mereka punya uang. Mereka pindah, mereka berkeluarga di tanah Moab. Saudara, di tanah Moab mereka punya 2 orang anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Dua-duanya anak laki-laki. Dan Mahlon dan Kilion karena tinggal di Moab akhirnya memperistri orang-orang Moab, yaitu Orpa dan Ruth namanya saudara. Entah kenapa ada nasib buruk menimpa kehidupan keluarga ini, di mana Elimelech sebagai ayah meninggal. Gak lama Mahlon sebagai anak sulung meninggal, dan gak lama Kilion sebagai anak bungsu laki-laki meninggal. Sehingga 3 laki-laki dalam keluarga ini semuanya meninggal. Tinggal tersisa 3 perempuan, mertua dan 2 menantu. Naomi udah usia lanjut, Naomi bilang gini sama Orpa dan Ruth menantunya, dia bilang, Ruth, Orpa udahlah, mami udah gak punya tempat di tempat ini, mami mau pulang ke Israel. Mami udah terlalu tua, mami gak bisa kasih lagi anak buat kalian. Jadi udahlah kalian pulanglah ke sanak saudara kalian di Moab ini. Waktu Orpa mendengar itu, Orpa nurut, Orpa akhirnya pergi kembali ke sanak saudaranya. Tetapi bagaimana dengan Ruth? Ruth dia bilang gini, enggak mami, enggak. Apa yang menjadi negeri mami nanti akan menjadi negeriku. Allah mami akan menjadi Allahku. Kemana mami pergi aku ikut. Karena melihat bersikeras menantunya, akhirnya mama mertua kasih izin. Ya udah, kalau gitu Ruth ikut mami ya pulang ke Israel. Singkat cerita mereka pulang ke Israel saudara. Orang-orang di Israel waktu lihat tetangga-tetangga lamanya lihat ini kayak si Naomi. Naomi. Naomi bilang gini, stop, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Naomi artinya sukacita, Mara artinya pahit. Sebab hidupku sudah terlalu pahit. Nah singkat cerita, dalam keadaan terkatung-katung ada 2 janda dalam satu keluarga. Naomi sebagai mertua dan Ruth sebagai menantu yang adalah orang Moab. Saudara, Ruth tahu pasti. Waktu dia masuk ke tanah Israel, orang Moab masuk ke tanah Israel, mereka akan dikucilkan. Kenapa? Karena pada saat zaman Israel keluar berperang, dari Mesir mereka keluar berperang. Moab dan Amon menutup lahan mereka. Sehingga orang Israel itu gak bisa lewat. Maka sejak saat itu Alkitab mencatat. Keturunan Amon dan Moab tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Naomi tahu, Ruth pun tahu. Jadi Ruth datang ke Israel itu dengan sebuah persiapan bahwa dia harus siap untuk jadi orang yang dikucilkan. Nah saudara, muncullah Ruth pasal 2 ayat yang ketiga. Dalam keadaan tidak punya kerjaan, dia tetap harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup.
Pergilah Rut lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Saudara, sejarahnya begini. Orang-orang Israel ada satu ketetapan dalam hukum Taurat. Kalau mereka sedang melakukan yang namanya penyabitan, itu berarti mereka sedang menuai hasil hulu panen. Itu pasti ada yang kececer, kesisa. Nah itu tuh gak boleh diambil. Mereka harus biarkan itu adalah hak dari janda-janda dan fakir miskin. Sehingga mereka yang miskin, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka akan memungut hasil itu. Dan itu sah buat mereka, itu tidak mencuri, itu bagian mereka. Ini ketetapan Tuhan di dalam hukum Taurat pada saat itu. Nah saudara, pada saat itu kebetulan, saudara, kita mencatat kata kebetulan. Kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Siapa Boas? Boas ini ternyata berasal dari kaum Elimelech, papa mertuanya. Jadi Rut ini dia pergi, dia cari ladang mana ya yang paling dekat. Dia gak kenal Boas. Tapi waktu dia masuk di ladang, dia mulai melakukan memang bagian dia mulungin istilahnya ya, ngambilin sisa-sisa. Ternyata memang itu tanahnya milik Boas. Nah pada zaman Israel, pada saat itu, kerabat terdekat itu harus mengambil alih orang terdekatnya, kerabatnya yang mengalami kehancuran ataupun keterpurukan. Boas ini orang kaya. Jadi Boas pada saat itu memang adalah orang yang paling memungkinkan untuk menjadi penanggung dari keluarga Naomi. Karena ini adalah masih family dari Elimelech suaminya. Gitu saudara. Kok bisa gitu saudara ya, kebetulan. Saudara, kita lihat kata kebetulan ini ya. Kata kebetulan muncul 12 kali dalam Alkitab. 11 ada di perjanjian lama, 1 ada di perjanjian baru. Jadi ini jelas prinsipnya masih berlaku dari dulu sampai sekarang. Karena ini adalah dua-duanya dicatat. Perjanjian lama catat, perjanjian baru catat. Nah saudara, kata kebetulan dalam bahasa Ibrani mikreh itu sebetulnya mengandung 2 pengertian. Pengertian yang pertama mikreh adalah keberuntungan, fortune, good luck, semuanya baik. Tetapi kata mikreh yang sama dalam bahasa Ibrani punya arti yang kedua adalah kemalangan, kesialan, malapetaka. Kok bisa satu kata punya 2 arti yang bertolak belakang? Begini. Saya buka dengan sebuah ilustrasi, saudara akan mengerti ini. Satu hari ada satu teman saya, dia memang usahanya jual alat tulis di kota Bandung. Dia berangkat ke Cirebon karena dia mau jualan. Mobilnya dia masukin semua barang dagangan dan setelah semuanya siap dia mau berangkat, dia cari kunci mobil. Kunci mobilnya kemana? Dilihat-lihat hilang saudara. Dicari 3 jam hilang kunci mobil baru ketemu. Jadi dalam keadaan dia kesel, dia marah, dia berangkat saudara ke Cirebon. Sepanjang jalan dia ngedumel, dia ngomel. Kenapa sih kunci mobil harus hilang selama 3 jam? Jadi susah hidup saya, mau meeting berantakan. Pokoknya kesel sepanjang jalan. 3/4 perjalanan menuju kota Cirebon. Dia melihat ada satu bekas tabrakan yang parah sekali. Banyak kaca-kaca jendela berceceran. Banyak mobil-mobil yang sedang diderek di situ. Lalu setelah sampai di Cirebon dia buka media sosial, dia lihat kejadian itu kira-kira jam berapa. Ternyata kejadiannya adalah di 3 jam di kunci mobil itu hilang. Langsung dia bilang begini, untung ya kunci mobil hilang 3 jam. Kalau enggak kita kena macet, bisa-bisa kita yang tabrakan beruntun di situ. Saudara lihat ini. Satu peristiwa yang sama, kunci mobil hilang 3 jam. Tetapi ada 2 sudut pandang melihat keadaan yang sama. Yang satu bilang malang banget, sial banget. Tetapi yang satu berkata, untung. Hari ini apa yang menjadi kemalangan kita? Kita selalu bisa lihat dari 2 sudut pandang. Kita bisa lihat dari sudut pandang, apakah ini adalah satu cara Tuhan untuk mendatangkan keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Coba kita lihat dalam bahasa Yunaninya supaya lebih yakin. Yang amin cuma sedikit saudara-saudara ya. Berarti banyak orang ngalamin susah hari-hari ini saudara gitu ya. Mari kita lihat dari bahasa Yunaninya. Kata kebetulan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata sung kuria. Suk itu dibaca sung saudara dalam bahasa Yunani. Sung kuria. Terdiri dari 2 suku kata sun dan kurios. Sun itu artinya adalah disempurnakan dengan peranan. Dan kurios itu adalah artinya Tuhan yang tertinggi. Jadi Yesus memanggil Bapa dengan kata kurios. Yesus pernah dicatat dalam firman Tuhan memanggil Bapa di sorga dengan kata kurios. Dan kalau kita selidiki kata kurios,
Gelar kurios, Tuan yang tertinggi, ini akhirnya diberikan kepada Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi arti dari sun kurios, artinya adalah dengan peran Tuan yang maha tinggi. Disempurnakan oleh Tuan yang maha tinggi. Luar biasa gak saudara? Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, gak ada yang kebetulan. Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, kira-kira Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik apa yang buruk, saudara? Setuju dengan saya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Hari ini kita belum ngerti. Satu hari nanti kita ngerti bahwa semua ini direncanakan Tuhan. Dirangkai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, saudara. Tapi Pak, nasib buruk ini kan bisa menimpa hidup seseorang. Oh bisa. Bisa. Kenapa nasib buruk bisa menimpa hidup seseorang? Kemungkinannya dua, saudara. Ya. Yang pertama, nasib buruk bisa menimpa hidup seseorang kenapa? Karena salah pilih. Orang bisa salah pilih nggak? Bisa. Contohnya Yunus. Ya, di firman Tuhan, Nabi Yunus, Tuhan bilang gini, Yunus pergi ke Niniwe. Beritakan firman untuk pertobatan. Yunus bilang gini, ogah Tuhan, saya mau ke Tarsis aja. Kenapa? Sejarah mencatat, Alkitab nggak mencatat, tapi sejarah mencatat ini. Nenek moyang dari Nabi Yunus itu dibantai oleh orang-orang Niniwe. Jadi jelas buat Yunus, saya tidak punya alasan untuk menolong orang Niniwe. Kenapa? Karena hidup mereka memang sudah sangat bejat. Saya tidak punya alasan untuk kenapa saya harus tolong mereka dan kenapa mereka harus bertobat. Dan saya sanksi mereka akan bertobat. Makanya dia dengan santai dia pergi beli tiket, dia masuk di dalam cruise. Kalau sekarang cruise saudara ya, dulu itu perahu. Masuk ke dalam perahu itu, lalu Alkitab mencatat Yunus tertidur lelap. Hanya orang yang merasa tidak bersalah yang bisa tertidur lelap, betul? Berarti Yunus dengan pede berkata bahwa ya Tuhan pasti maklumlah kalau saya gak ke Niniwe. Kenapa? Mereka jahat. Makanya dia tidur pulas. Angin badai datang, perahu mulai digoncang, awak kapal mulai panik. Semua barang mulai dibuang. Dia mulai membangunkan orang-orang. Tapi dia kaget kenapa ada satu orang ini di bawah. Dia tidur pulas sampai dibangunin. Hei, kamu gak tahu apa kita mau binasa? Yunus setengah teler, ada apa sih? Ini kita mau binasa. Bangun ayo, berseru sama Tuhanmu. Yunus keluar, semua udah berantakan. Barang muatan kapal sudah dibuang. Saudara dengar ini. Waktu seseorang salah pilih, bahayanya bukan cuma buat dirinya, tetapi satu perahu ikut dibahayakan karena kehadirannya. Harta benda semua dibuang. Gara-gara apa? Si Yunus ada di dalam. Sampai akhirnya Yunus ngaku, iya saya ini adalah nabi Tuhan. Saya membelot dari Tuhan yang suruh apa, saya tidak lakukan. Buang saya ke laut. Dibuanglah Yunus ke laut. Dan Alkitab mencatat, Yunus dibuang ke laut. Laut menjadi teduh. Dan Yunus tidak lama dimakan oleh ikan besar. Saudara jangan jawab ikan paus. Itu enggak Alkitabiah. Ikan besar, saudara. Saudara, kenapa orang Niniwe bisa bertobat? Lihat Yunus. Orang Niniwe itu bejatnya luar biasa. Kok bisa bertobat lihat Yunus? Para teolog percaya ini. Karena ini saya akan kupas ini ya sedikit ya. Kenapa para teolog percaya ini? Gini. Yunus di dalam perut ikan, itu dia mati sebetulnya. Kenapa mati? Karena gini, Yesus bilang gini, kepada angkatan ini tidak akan ada satupun tanda yang aku berikan selain tanda dari Nabi Yunus. Bahwa anak manusia akan masuk perut bumi dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, betul? Waktu Yesus masuk ke perut bumi, Alkitab mencatat rohnya turun ke dunia orang mati, tapi tubuhnya mati apa hidup? Tubuhnya mati apa hidup? Mati. Saudara, National Geographic pernah mencatat meliput ada seseorang yang pernah setengah badan kemakan sama ikan. Begitu keluar, itu setengah tubuh melepuh. Kenapa? Karena kena asam lambung dari ikan. Itu cuman berapa jam doang. Ini 3 hari 3 malam, udah pasti Yunus mati. Makanya begitu Yunus bangkit dari antara orang mati, orang kaget kok bisa ada orang begini. Begitu Yunus bilang, tobat gak lo? Tobat semua orang. Kenapa? Lihat mujizat, saudara.
Paham ini saudara ya? Nah, Yunus salah pilih menyebabkan nasib buruk menimpa dia dan seluruh isi perahunya. Mungkin kita pernah salah pilih sehingga kita dan seluruh keluarga bahkan satu perusahaan menanggung kerugian. Nah yang kedua, kenapa nasib buruk bisa terjadi? Karena ada yang namanya rekayasa iblis. Iblis bisa bikin jawaban palsu. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, Alkitab mencatat. Iblis mengaum-ngaum seperti singa menunggu siapa yang dapat diterkam. Siapa yang bisa diterkam? Mereka yang hidupnya buka celah. Mereka yang hidupnya gak sungguh-sungguh, mereka yang hidupnya serampangan. Yang penting saya ada dalam kasih karunia Tuhan. Biar gimana nanti aja bikin dosa, bikin aja. Itu pasti bolong saudara. Dia buka celah, iblis masuk. Mulai curi kesehatan, curi damai sejahtera, curi keuangan Anda, curi kehidupan rumah tangga Anda, semua dicuri iblis. Amin. Yang cara sederhana, ini sering terjadi apalagi generasi sekarang. Horoskop, saudara, horoskop. Siapa yang tahu horoskop, zodiak, ambilkan tangan. Nggak ada yang angkat tangan ya. Pura-pura, masa nggak tahu? Anggap aja tahu lah ya. Yang nggak mau angkat tangan nggak apa-apa, anggap aja tahu. Saudara, horoskop itu nggak alkitabiah. Ilmu astronomi, ilmu perbintangan itu alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang untuk menunjukkan waktu. Orang Majus bisa lihat bayi Yesus di Bethlehem karena apa? Ilmu astronomi. Mereka belajar ilmu perbintangan dan mereka ketemu Yesus. Oke? Astronomi alkitabiah. Tapi horoskop itu astrologi. Astrologi artinya ramalan bintang. Diramal lewat bintang. Bintangnya apa? Virgo. Hubungan percintaan kurang baik. Begitu dibaca, waduh kurang baik nih. Bakal ada apa nih saya sama istri? Gak lama karena sering mikirin ke situ. Akhirnya beneran ribut sama istri. Udah gitu kita bilang, tuh kan bener horoskop. Bukan gitu cara kerjanya karena kita mengimani sesuatu yang tidak baik itu mah. Amin saudara. Bintang Cancer. Hubungan percintaan. Bakal putus di jalan. Baru jalan pacaran terus putus. Tuh bener kata zodiak. Bukan gara-gara kita memang mengimani. Coba kita gak baca. Mungkin itu tidak terjadi. Paham saudara? Waktu kita mulai percaya yang begitu. Iblis masuk di situ. Sio, saudara Sio. Saudara tahu Sio ya? Yang ketawa pasti tahu. Sio tahun ini Sio apa? Tahun apa nih saudara? Tahun apa? Tahun kelinci. Wah Pak, nanti berkat saya kayak kelinci Pak, loncat-loncat. Saya emang gak mau saudara. Sio, kita tahu ya oke lah. Tapi jangan percaya Sio saudara. Amin. Satu kali saya punya sepupu masih satu SD. Dia main sama teman-temannya. Karena terlahir Kristen dia gak pernah tahu apa itu Sio saudara. Dia kumpul sama teman-temannya duaan anak kelas 1 SD lagi pada cerita tentang Sio. Sio lu apa? Monyet. Sio lu apa? Kelinci. Terus tanyalah ke sepupu saya, anak 1 SD. Sio lu apa? Dia mikir, Sio itu apa? Yang satu kelinci, yang satu monyet. Sio saya serigala, saya makan kelinci sama monyetnya katanya gitu. Saudara Sio serigala mah. Ayah guys, Sio macan. Saudara, yuk kita tutup hal-hal yang begitu. Kita harus percaya lebih kepada firman Tuhan. Amin. Yang mau boleh katakan amin. Ya, oke Pak, tapi gimana Pak? Dua-duanya saya lakuin masalahnya Pak. Oh gini, tenang. Kita punya Roma 8 ayat 28, ini Tuhan baik sekali. Yuk kita lihat, Roma 8 ayat 28 bilang gini. Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah, baca sama-sama yuk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ini bukan bagi semua orang, bukan bagi semua orang Kristen, bukan. Allah turut bekerja. Dalam bahasa Inggrisnya jelas, work together. Apa itu work together? Kerja sama. Ada bagian Anda, ada bagian Tuhan. Ada bagian saya, ada bagian Tuhan.
Apa bagian kita supaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Bagian kita adalah satu. Kita harus punya standar setiap hari mengasihi Allah. Gimana bisa mengasihi Allah? Kasihilah yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Sesamamu. Kalau engkau punya benci, bagaimana engkau bisa berkata aku mengasihi Allah? Kepada sesama pun engkau benci. Engkau tidak bisa masuk dalam standar mengasihi Allah. Allah sulit untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun Allah mau. Karena di dalam ada benci. Nah, suami istri, orang tua anak, mertua menantu apalagi. Jangan benci-bencian. Yuk beresin. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua dikatakan hidup di dalam panggilan Tuhan. Nah, hidup dalam panggilan Tuhan tuh bayar harga. Ikut maunya Tuhan bayar harga. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Nah, saya mau cerita sedikit tentang panggilan khusus, saudara. Sebuah kesaksian. Saya melayani seorang yang pasangan suami istri sudah 14 tahun tidak bisa punya anak. Dia sudah kemana-mana, dia sudah coba program bayi tabung, dia sudah inseminasi, dia sudah lakukan semua bahkan sampai ke luar negeri, nihil. Satu kali saya datang untuk pengudusan rumah ke tempat mereka, lalu saya tanya, apa yang jadi kerinduan kalian? Mereka berkata, kami rindu punya anak sekalipun mungkin sudah tidak mungkin. Karena istrinya waktu itu sudah usianya hampir mendekati 40, suaminya sudah 50 lebih. Jadi rasanya sudah tidak mungkin. Oke, kita berdoa. Saya pulang, saya berdoa, malam saya mimpi. Ini mimpi saya waktu malam sudah. Saya dikejar sama 2 ekor ular besar. Yang satu warnanya abu, yang satu warnanya kuning. Waduh, saya begitu pagi bangun gak karu-karuan. Pikiran kemana-mana, ada apa, ada apa. Ada penyerangan apa, wah jangan-jangan ada iblis ini mau menyerang. Saya ngehuleng saudara, sama-sama katakan ngehuleng. Saya ngehuleng saudara seharian, aduh apa ini. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya di kamar mandi lagi saya ngobrol sama istri. Kamu lagi ngelayanin siapa? Oh, pasangan suami istri. Saya telepon. Kok, mau punya anak gak? Mau atuh. Gini kok. Kok tuh ada piara ular gak kok di rumah? Ada, tapi memang lagi dititipin. Makanya kemarin kamu datang kamu gak lihat. Oh iya. Nah gini kok. Benar mau punya anak? Benar. Mau bayar harga gak? Mau. Oke. Jualnya ularnya ya? Hah? Iya, buang lah atau gimana lah. Buang. Kamu tahu nggak ularnya satunya berapa? Berapa? Udah nggak tahu itu. 10 juta. Hah? Ular 10 juta? Ular piton ternyata besar-besar sudah. Bener kok ada yang warnanya abu. Ada. Yang warna kuning ada. Ada. Yang warna merah muda dan hijau juga ada. Balonku saudara. Banyak ya, ularnya ada berapa kok? Ada 8, olah ada 8. 80 juta saudara. Ya tapi beginilah kok, pokoknya Tuhan maunya begini. Buat kokoh, saya gak bilang orang mau pelihara ular gak boleh, bukan saudara ya. Ini panggilan khusus buat dia, karena saya dapatnya begitu. Singkat cerita 2 bulan dia berusaha jual ularnya gak laku saudara. Akhirnya dia kasihkan, jadi hilang tuh 80 juta melayang saudara. Ini bayar harga. Tapi saudara, kalau orang mau ikut panggilan Tuhan gak lama. 14 tahun dia menunggu. 2 bulan kemudian saya ditelepon, istrinya hamil. Anaknya udah ada sekarang laki-laki. Tepuk tangannya kurang yakin saudara. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Yang mengasihi Tuhan, yang mau hidup dalam panggilan. Sekalipun harus bayar harga. Amin. Amin saudara. Siapa yang diberkati Tuhan dalam firman Tuhan ini? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, saya selesai. Saudara, ada satu lagu lama ciptaan dari almarhum Papa. Tapi lagu ini sangat memberkati saya di kunci A ya. Kita mau nyanyi yuk sama-sama, yuk kita naikkan iman kita sama Tuhan. Kanoldi juga mungkin bisa bantu. Saudara kalau tahu saudara nyanyi. Kalau nggak tahu juga saudara tetap pura-pura nyanyi gitu ya. Nanti ikutan lagi nyanyi begitu setelah tahu ya. Kunci A ya.
Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu. Bawa ku berjalan di dalam kebenaran. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu kepadaku, sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Dari awal yang katakan, Yesus, Yesus, ku angkat hati kita sama Tuhan, saudara. Ke hadapan-Mu, Yesus. Engkau yang sudah berbeban berat dan tidak mampu menghadapi hari-hari ke depan, angkat hatimu sama Tuhan. Manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Bawa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu kepadaku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab kebenaran perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sekali lagi angkat imanmu dan katakan, sebab Engkaulah keselamatan kami, kekuatanku dan hidupku. Engkau yang menjamah umat-Mu saat ini, Tuhan, mengalir kasih-Mu saat ini, Tuhan. Jamah balut luka hati mereka. Terus katakan, Engkaulah keselamatan, Engkaulah pengharapan kami. Saat tidak ada yang dapat menolong kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan semua sama Tuhan. Keselamatanku, sebab Engkaulah
perlindunganku, kekuatanku dan hidup. Sambil musik memainkan lagu ini, saudara nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di hadapanmu, tangannya terbuka, menunggu engkau kembali. Peluk dia, saudara. Peluk Yesusmu. Peluk Yesusmu. Apapun masalahmu, pendeta gak bisa jawab, suami istrimu gak bisa jawab, orang yang engkau andalkan gak bisa jawab, tetapi Yesusmu bisa jawab pergumulanmu. Yesusmu bisa selesaikan masalahmu. Peluk dia, saudara. Raih tangannya. Temukan Yesus hari ini. Alami perjumpaan sama Yesus hari ini. Dia yang dapat melepaskanmu dari luka hati. Dia yang dapat melepaskanmu dari masalah utang piutang. Dia yang dapat melepaskanmu dari sakit penyakit. Peluk Yesusmu, saudara. Dialah kebenaranmu. Dialah keselamatanmu. Dialah kesembuhanmu. Dialah sumber pengharapanmu. Peluk dia, saudara. Jangan lepaskan dia. Keadaanmu mungkin belum baik, tetapi jangan lepaskan dia. Mau gak berkata sama dengan saya, Tuhan, aku boleh kehilangan apapun di dunia ini, tetapi jangan sekali-kali aku kehilangan Engkau. Aku boleh kehilangan apapun yang berharga, yang paling berharga di dunia ini, tetapi aku gak mau kehilangan Engkau. Dia Allah yang baik, saudara. Dia Allah yang baik. Sabar sedikit lagi. Tunggu sedikit lagi. Dia pasti buka jalan. Amin. Dia sedang merenda jalan. Dia sedang berkarya. Sabar sedikit lagi. Dia pasti buka jalan. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah kekuatanku, sebab kekuatanku dan hidup. Sekali lagi katakan, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah kebenaranku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus.